Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Sultan Syauki. Pada video ini saya akan menjelaskan materi bab 4 dari mata pelajaran IPS dengan judul yaitu Kerjasama Dunia. Dalam bab 4 ini dibagi menjadi 3 subbab, yaitu A. Keragaman lingkungan alam dan masyarakat dunia, B. Perkembangan kerjasama dunia, dan C. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Langsung saja ke subbab A, yaitu keragaman lingkungan alam dan masyarakat dunia. Bagian 1. Kondisi lingkungan alam di dunia. Di dunia ini terdapat 6 benua yang ada, namun hanya 5 benua saja yang dapat ditinggali oleh manusia. Benua tersebut yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Berikut adalah kondisi lingkungan alam dari kelima benua tersebut. Yang pertama ada benua Asia. Benua ini memiliki luas wilayah mencapai 44.509.000 km persegi. Benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Di benua Asia juga memiliki 3 jenis iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, dan iklim sedang. Populasi di benua Asia mencapai 4.051.819.588 jiwa atau sekitar 59,36% dari populasi dunia. Selanjutnya ada benua Amerika. Benua ini memiliki luas wilayah mencapai 42.549.000 km persegi. Di benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Di benua ini juga terdiri dari 4 jenis iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Populasi di Amerika Utara mencapai 604.155.369 jiwa atau 7,55% dari populasi di dunia, dan Amerika Selatan terdiri dari 439.719.009 jiwa atau 5,49% dari populasi dunia. Selanjutnya ada benua Eropa. Benua ini memiliki luas wilayah mencapai 10.180.000 km persegi. Benua Eropa dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu pegunungan tua, dataran rendah, dan pegunungan lipatan muda. Di benua ini juga terdiri dari 3 jenis iklim, yaitu iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim kutub. Populasi di benua Eropa mencapai 741.869.197 jiwa atau sekitar 9,27% dari populasi dunia. Selanjutnya benua keempat, yaitu benua Afrika. Benua ini memiliki luas wilayah mencapai 30.370.000 km persegi. Benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Benua Afrika juga terdiri dari 2 jenis iklim, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Populasi di benua Afrika mencapai 1.476.476.458 jiwa atau sekitar 18,24% dari populasi dunia. Lalu yang terakhir atau benua kelima yaitu benua Australia. Benua ini memiliki luas wilayah mencapai 7.692.000 km persegi. Benua Australia dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu Australasia, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Di benua Australia terdiri dari 3 jenis iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, dan iklim sedang. Populasi di benua Australia mencapai 26.602.756 jiwa atau sekitar 0,33% dari jumlah penduduk di dunia. Bagian 2. Persebaran awal manusia modern di dunia.
Nenek moyang Homo sapiens berevolusi menjadi manusia modern sekitar 200.000 tahun yang lalu. Di Afrika, migrasi mereka keluar Afrika terjadi beberapa waktu kemudian. Manusia modern menyebar ke arah timur, yakni ke Asia pada 50.000 tahun yang lalu, dan ke arah tenggara menuju Oseania pada 40.000 tahun yang lalu. Homo sapiens mencapai Eropa sekitar 40.000 tahun yang lalu, dan akhirnya menggantikan populasi Neanderthal yang tinggal di sana. Homo sapiens pertama kali berpindah ke Amerika dan Australia pada zaman es. Dalam proses interaksi antara manusia dan lingkungan termasuk dengan sesama akan mendorong proses adaptasi antar keduanya. Interaksi yang berlanjut pada proses adaptasi akan menyebabkan terjadinya perubahan pada salah satu atau kedua pihak yang saling berinteraksi. Selain berinteraksi dan beradopsi, manusia juga berevolusi, baik evolusi fisik maupun evolusi budaya. Bagian 3. Bentuk keragaman masyarakat dunia. Terjadinya persebaran manusia menyebabkan berkembangnya jenis manusia yang beragam. Hal tersebut menyebabkan kehidupan manusia memiliki corak gaya hidup dan kebiasaan yang beragam. Secara umum, keragaman masyarakat global dapat diamati melalui 3 aspek utama, yaitu suku bangsa, bahasa, dan agama. Suku bangsa. Di dunia ini terdapat banyak suku bangsa yang beragam. Di Indonesia sendiri, terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa yang tercatat. Berikut adalah suku bangsa yang ada dari setiap benua. Suku bangsa yang ada di benua Asia antara lain adalah Mongoloid, Melayu, Dravida, dan Kaukasoid. Suku bangsa yang ada di benua Amerika antara lain suku bangsa keturunan Eropa, suku bangsa Indian, suku bangsa Afrika, dan ras campuran, suku bangsa mestizo, serta suku bangsa keturunan Asia. Suku bangsa yang ada di benua Eropa antara lain Nordik atau Germania, Slavia, Mediterania, dan suku bangsa lain yang mencakup Turki dan Mongolia. Suku bangsa yang ada di benua Afrika antara lain Negroid, Hamid, Semit, dan suku bangsa keturunan Eropa. Lalu yang terakhir adalah benua Australia. Suku bangsa yang ada di benua Australia antara lain suku Aborigin, suku bangsa keturunan Eropa, dan suku bangsa keturunan Asia. Selanjutnya ada bahasa. Menurut Atlas Bahasa Dunia UNESCO, terdapat 8.324 bahasa yang didokumentasikan oleh lembaga-lembaga publik, pemerintah, dan komunitas akademis di seluruh dunia. Sekitar 7.000 diantaranya masih bertahan. Berikut adalah 4 negara yang memiliki bahasa terbanyak dan beragam yang masih digunakan oleh penduduknya. Di urutan pertama ada Papua Nugini yang memiliki 840 bahasa. Lalu di urutan kedua ada Indonesia yang memiliki 711 bahasa beragam. Yang ketiga ada Nigeria yang memiliki 570 bahasa beragam. Dan yang keempat adalah India yang memiliki 456 bahasa beragam. Selain keragaman suku dan budaya, terdapat berbagai agama yang ada di dunia ini. Agama-agama tersebut antara lain Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ya, jadi segitu penjelasan dari saya tentang subbab. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan subbab berikutnya, yaitu dengan judul B. Perkembangan Kerjasama Dunia. Bagian 1. Awal mula terjadinya interaksi dan kerjasama dunia. Pada umumnya, pusat-pusat peradaban kuno dunia tumbuh dan berkembang di lembah-lembah di tepian sungai. Hal ini terjadi karena sungai berperan sebagai sumber air yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Sungai merupakan prasarana bagi masyarakat saat itu untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Peradaban maju di Asia dan Afrika yang tidak terlepas dari peran sungai adalah 1. Peradaban Mesopotamia yang berkembang di tanah pertanian yang subur di antara sungai Efrat dan Tigris. 2. Peradaban Mesir kuno yang terpusat di sepanjang hilir sungai Nil. 3. Peradaban lembah sungai Indus di sepanjang sungai Indus dan sungai Gagra hingga Hakra. 4. Peradaban lembah sungai Kuning di lembah sungai Kuning.
Perdagangan antar wilayah makin berkembang dengan adanya jalur sutra, yaitu jaringan transportasi kuno melalui lautan dan daratan. Sebutan jalur sutra tidak lain karena komoditas utama yang dijual terutama oleh pedagang Tiongkok pada masa dinasti Han. Dari masa ke masa, interaksi dan kerjasama berbagai wilayah di dunia terus berkembang. Awal abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-17 dikenal sebagai era penemuan, the Age of Discovery, atau era eksplorasi, Age of Exploration. Pada era ini, para penjelajah Eropa mulai menjelajahi belahan dunia lain menggunakan kapal laut. Mereka berkeliling dunia untuk mencari rute perdagangan baru. Efisiensi transportasi laut dibantui oleh kemajuan teknologi, seperti penggunaan kompas magnetik dan perkembangan desain kapal. Bagian 2. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan agar kebutuhan rakyat dan kepentingan negaranya dapat terpenuhi. Kerjasama internasional terjadi karena adanya international understanding, yaitu adanya tujuan yang sama dan keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Konsepsi mengenai kerjasama internasional tersebut memuat dua elemen penting. Pertama, setiap keputusan yang diambil diarahkan untuk tujuan bersama dengan pemikiran rasional bagi setiap pihak. Kedua, kerjasama menghasilkan keuntungan atau imbalan yang tidak harus sama besar maupun sama jenis, tetapi harus bersifat timbal balik. Kerjasama internasional menurut Kalevi-Holtzy dapat terwujud karena hal-hal berikut, diantaranya A. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu akan memberikan suatu hasil, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. B. Persetujuan atas masalah tertentu di antara dua negara atau lebih dalam rangka pemanfaatan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. C. Transaksi antar negara yang dilaksanakan untuk memenuhi tujuan mereka. Kerjasama atau kolaborasi terjadi karena adanya keragaman masalah nasional, regional, maupun global. Mereka melakukan tawar-menawar, mendiskusikan masalah, dan menyimpulkan bukti-bukti teknis yang membenarkan usul yang disampaikan. Perundingan kemudian diakhiri dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak. Bagian 3. Bentuk-bentuk kerjasama internasional dibagi menjadi 4, yaitu A. Berdasarkan letak geografis, B. Berdasarkan jumlah negara peserta, C. Berdasarkan kesamaan tujuan, D. Berdasarkan kesamaan lapangan usaha. A. Berdasarkan letak geografis. 1. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang terjalin di antara beberapa negara di suatu kawasan tertentu. Umumnya, kerjasama ini terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau latar belakang sejarah. Contoh dari kerjasama regional adalah: yang pertama ada Association of Southeast Asian Nations, kedua ada Asian Free Trade Area, yang ketiga ada Asia Pacific Economic Corporation, yang keempat ada Uni Eropa. 2. Kerjasama antar regional adalah bentuk kerjasama antara negara-negara di suatu kawasan dan kawasan lainnya di dunia. Contoh kerjasama antar regional adalah kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. 3. Kerjasama internasional merupakan bentuk kerjasama antar negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau yang disebut juga UN, United Nations. Selanjutnya B. Berdasarkan jumlah negara peserta. 1. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang terjalin antara dua negara. Kerjasama ini dapat terlaksana karena kedua negara saling memperoleh keuntungan, atau kedua negara mempunyai hubungan yang sangat baik. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Singapura, kerjasama Arab Saudi dengan Indonesia, dan kerjasama Amerika Serikat dengan Jepang. 2. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang mengikutsertakan beberapa negara. Contohnya Group of 20, United Nations, World Trade Organization, Organization of Islamic Cooperation. C. Berdasarkan kesamaan tujuan. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contohnya adalah ILO, International Labour Organization. Lalu yang terakhir D. Berdasarkan kesamaan lapangan usaha. Kerjasama antar negara ini dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha. Misalnya, negara-negara yang mempunyai lapangan usaha yang sama pada sumber minyak bumi membentuk OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. Bagian 4. Profil beberapa lembaga kerjasama internasional.
pertama ada ASEAN, merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967. ASEAN digagas oleh 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam perjalanannya, keanggotaan ASEAN bertambah. Negara-negara yang ikut bergabung kemudian adalah Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Tujuan pembentukan ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di antara negara-negara anggota. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesetaraan. 2. Integritas wilayah dan identitas nasional. 3. Menolak terjadinya agresi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Uni Eropa, merupakan sebuah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara Eropa. Uni Eropa beranggotakan 27 negara, yaitu Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, dan lain sebagainya. Ada 5 tujuan dari Uni Eropa, yaitu sebagai berikut. 1. Memperkuat demokrasi di negara-negara peserta. 2. Meningkatkan efisiensi bangsa. 3. Membangun unifikasi ekonomi dan keuangan. 4. Mengembangkan dimensi sosial masyarakat. 5. Menetapkan kebijakan keamanan bagi negara-negara yang terlibat. Yang ketiga ada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB atau United Nations, merupakan organisasi internasional yang bentuk sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Pergantian tersebut disebabkan oleh kegagalan LBB dalam mewujudkan perdamaian dan kerjasama dunia untuk menangani isu-isu universal. Sejarah pembentukan PBB berawal dari pernyataan dukungan terhadap Atlantic Charter dan penandatanganan The Declaration by United Nations oleh 26 negara pada 1 Januari 1942. PBB secara resmi terbentuk pada tanggal 24 Oktober 1945. Terdapat 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Prancis, Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. Hingga saat ini ada 193 negara anggota PBB. PBB memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional. 2. Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara. 3. Mencapai kerjasama internasional. 4. Menjadi pusat harmonisasi. Dan 5. Menyediakan bantuan kemanusiaan. PBB juga memiliki beberapa badan khusus yang menangani berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu diantaranya UNESCO, WHO, ILO, dan FAO. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada Group of 20 atau kelompok 20. Kelompok 20 adalah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang berperan penting dalam membentuk dan memperkuat arsitektur global dan tata kelola semua isu-isu ekonomi utama internasional. G20 dibentuk pada 1999 setelah krisis keuangan Asia. G20 merupakan forum dialog antara para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 19 negara dan Uni Eropa dalam rangka menanggapi krisis ekonomi Asia. G20 melaksanakan pertemuan rutin setiap tahun. Pertemuan ini diagendakan untuk membahas perkembangan ekonomi dunia, termasuk progres kerjasama yang telah disepakati dalam pertemuan forum G20. Ya, jadi segitu penjelasan dari saya tentang subbab B. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab terakhir, yaitu C. Tujuan pembangunan berkelanjutan. 1. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil bagi semua, sambil menjaga lingkungan alam. 2. Isi tujuan pembangunan berkelanjutan.
TPB atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berisi 17 poin penting yang tersebar ke dalam 4 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pilar pembangunan sosial berisi tujuan 1, tanpa kemiskinan, tujuan 2, tanpa kelaparan, tujuan 3, kehidupan sehat dan sejahtera, tujuan 4, pendidikan berkualitas, tujuan 5, kesetaraan gender. Selanjutnya, pilar pembangunan ekonomi. Tujuan 7, energi bersih dan terjangkau. Tujuan 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Tujuan 10, berkurangnya kesenjangan. Tujuan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Lalu pilar pembangunan lingkungan. Tujuan 6, air bersih dan sanitasi yang layak. Tujuan 11, kota dan pemukiman berkelanjutan. Tujuan 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan 13, penanganan perubahan iklim. Tujuan 14, ekosistem laut. Tujuan 15, ekosistem darat. Yang terakhir, pilar pembangunan hukum dan tata kelola berisi tujuan 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Pelaksanaan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia memiliki tujuan utama sebagai berikut. 1. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. 2. Menjaga kehidupan sosial masyarakat secara berkelanjutan. 3. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang inklusif. 4. Melaksanakan tata kelola yang mampu menjaga kualitas kehidupan dari generasi ke generasi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dari bab 4 mata pelajaran IPS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.